Kenapa disuruh ayah? Kenapa disuruh suami? Karena kalau perempuan kau bermaksiat, Pak, tak menutup auratnya, kalau dia punya suami, suami tanggung jawab. Kalau dia tidak punya suami, masih punya ayah, Pak, ayah tanggung jawab. Itu rahasianya itu, Pak. Maka dosa suami, dosa istri tanggung suami, dosa anak tanggung anak perempuan tanggung ayahnya. Sampai diserahkan. Maka ijab kabul itu serah terima tanggung jawab sebetulnya itu, Pak. Ya. Itu kasus, itu namanya masal. Masal itu hanya perumpamaan saja. Tidak selalu suami yang saleh itu akan mendapatkan pasangan yang saleha. Tidak selalu bibit yang saleh melahirkan ya tanaman yang saleh. Contohnya itu Nabi Nuh. Dia nabi, istrinya kafir. Dia nabi, anaknya membangkang. Tapi itu kan jadi contoh kasus, tidak general. Tidak bisa jadi contoh umum. Yang contoh umum yang baik untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk, kan begitu jaminan Allah kan? At-tayyibat lit-tayyibin, at-tayyibin lit-tayyibat, at-tayyibun lit-tayyibat. Ya, itu jaminan Allah begitu. Seperti Nabi Lut juga, seperti istri Firaun juga. Firaun luar biasa durhakanya, dapat istri yang salehah. Ya. Atau Nabi Lut, nabi tapi istrinya pembangkang. Nah, tapi itu contoh kasus. Tak selalu ustaz kok istrinya salihah. Jangan begitu. Percuma laki ustaz tak perangai macam tu. Kan? Kan sering kita bicara begitu, Pak ya. Ya. Tak nyangkut lah ndak. Ya kan? Ya. Suaminya ustaz kondang. Kan orang rumah ndak do selesai kan. Ndak kanyu aja istri itu. Jadi salahan ustaz kau lainnya didik, cuma dasar istri kau pembangkang. Itu Nabi Nuh tu. Lainnya nasihati istrinya pembangkang. Nabi Lut itu juga. Ya kalau dah dikacin tu tanggung surang leh. Bebas lah. Iya, kan nanti dituntutnya tu. Wadah. Ya kan dituntut besok tu. Sidang mah. Badah dosa dan kau mada. Lah ni kecil dulu, kau pak tangka aja, tanggung surang. Nah, itu bisa ngecek macam tu, Pak. Yang masalahnya tak pernah kecek ni nyolo. Besoknya tuntut ya waktu, aja we awak. Ya. Tapi tak pernah udah lagi nasihat dan tak pernah lagi udah lagi tahu dan batu dan itu salah dan ya. Tu lah kolong-kolong itu aja we tu. Tapi akal itu, Pak. Tapi kalau sudah dikasih tahu, ya jangan kadang-kadang masya-Allah, ada nampak dan tengok ya. Alhamdulillah. Apa-apa kalau sore-sore, Pak, membawa orang rumah ni Honda ni motor, Pak, pakai celana pendek saja, Pak, tak duduk kepala loh, Pak, panjang mata orang sepanjang jalan tu mencari orang rumah tu, Pak, seakan-akan sanangnya mencari istri dicari orang tu, Pak. Ya. Pertama dosa tu ditanggung oleh suami tu, Pak. Yang kedua, yang suami tu haram masuk surga tu suami dayus nama itu, suami yang tak punya rasa cemburu istrinya dilihat orang. Takkan masuk surga, diharamkan surga bagi suami yang begitu. Makanya kok Pak misalnya kan kalau ada bawa rumah keluar rumah, pakailah pakaian yang dalam. Jangan sampai orang rumah awak dicali orang. Ya. Pertama dosanya ditanggung awak dah. Yang kedua itu suami yang begitu haram masuk surga, Pak. Nah kecuali lah dia tahu, nya tatap jauh ada Pak tangka jo. Tu apa bisa menjawab di akhirat besok. Sama je binatang, Pak. Binatang tu kan tak boleh kita sakiti, Pak. Misalnya samuk tu, Pak. Samuk tu jangan ditokok-tokok, jangan dibunuh-bunuh langsung, Pak. Apa alau dulu, kipen, sapu, ya. Atau dia lagi alat apa benda-benda yang bisa musinya. Tapi kok tibonya leh, tu tok bunuh lah leh. Besok punya sidang di akhirat kan datangnya yang dibunuh dapat luanya. Ang lah nusi doang tangka ya. Itu bisa tu, Pak. Kan awak punya alasan, Pak. Kan nanti di akhirat yang penting hujah awak, Pak. Ibarat persidangan kan yang penting kan argumentasi awaknya tu. Dulu yang lain siang, lain suang, payang, tangka, bagaimana dan berkuat dan gigi kiri dengan anak dan gigi bagaimana rokok lain dah. Itu boleh, Pak. Bisa. Ya. Sama je rumah je tu lu, Pak. Ya, tangka-tangka lah dia tahu. Bisa menuntutnya dah baca tu dosa dan dah tanggung kau surangnya. Tapi udah nanggung. Malah kau nanggung dikecek kau lodo ya. Gitu. Itu boleh. Mungkin ini ada beberapa kasus mungkin tak banyak.
Jadi anaknya ini sukses gitu, anaknya perempuan sukses yang dibilang bapak tadi itu kan sukses untuk akhiratnya lah gitu kan. Mungkin jadi ustazah ya kan, anaknya jadi ustaz, tapi bapaknya kan masih sholat yang mungkin bolong-bolong apa itu gimana nanti statusnya gitu? Ya kan syaratnya tidak otomatis juga Pak ya. Kan penduduk neraka ketika ditanya masalah kakum fisakar, kenapa kalian masuk neraka? Jawabannya sama. Lam naku minal musallin, dulu kami tidak salat. Itu artinya salat itu pokok. Yang penting dia salat bagaimanapun bentuknya, asal datang waktu salat dia salat. Itu saja yang dia kerjakan. Datang bulan Ramadan dia puasa. Itu saja. Dia punya anak yang patuh pada suaminya, saleh, itu sudah otomatis surga. Cuma kalau salat indak tu baru caro tu Pak. Itu passwordnya tu. Ya, ibaratnya kalau salat tu Pak kan pokok nama tu Pak. Yang wajib tu. Ya, yang wajib tu walaupun misalnya salatnya Pak, Fatihah saja bacanya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu dalil saja rukuk lah Pak. Allahu Akbar. Ikut saja lah Pak. Ada mencuri Fatihah tu boleh ikut saja Pak. Ada cukup dah tu. Tak perlu dulunya salat hebat-hebat mana lah, tapi anak tadi modalnya. Tu boleh begitu. Ya. Tapi kalau salat indah baca rohnya tu Pak. Menghadap syafaat saja. Sama tadi Pak penumbuk saya yang ada yang tampik penuh kali tumbuk nak doa lah. Pernah dengar kisah ini Ustaz, tapi kisah ini itu belum pasti Ustaz. Jadi Nabi Ibrahim itu pergi ke rumah menantunya Ustaz. Jadi menantunya nak kenal sama ini gitu kan. Ismail pun nak di rumah. Jadi istrinya itu kan mengalah-alah situ abah pasarnya ganti kunci rumah, pintu rumah gitu. Ya, ada memang ceritanya, tetapi saya juga belum mengetahui kualitas itu sahihnya seperti apa. Tingkat kesahihannya seperti apa. Tapi memang tu populer cerita itu. Nabi Ibrahim pernah menyuruh anaknya bercerai. Karena istri Ismail ini ember. Selalu menceritakan kekurangan suaminya hingga kepada orang yang baru dia kenal sekalipun. Ada perempuan begitu Pak. Pokoknya asal duduk selalu bicara keburukan suami. Padahal orang kau tak dikenal loh Pak. Nah, menceritakan keburukan suaminya. Kalau ada perempuan begitu, kata Nabi Ibrahim tadi, ganti bandu rumahmu. Ganti bandu itu maksudnya ya, menikah. Dan hanya Ismail yang paham itu maksudnya. Istri dia paham loh Pak. Katakan ke suamimu ya, so ganti bandu rumahnya. Dan iyalah, kau mau sampai, kok tahu istrinya Pak udah sampai lah. Kok tahu mau kasih Ibrahim itu tentunya sampai lah Pak. Tanya Pak ya. Tapi dia tahu tadi itu lanjut sampean. Oh, ya carianlah sudah tuh. Itu artinya seorang anak laki-laki milih ayahnya. Milih ayahnya, Pak. Tapi anak perempuan tidak boleh seorang ayah minta menceraikannya, Pak. Tak boleh. Anak laki-laki boleh ayah minta ceraikan istrimu, boleh. Tapi anak perempuan setelah dinikahkan tidak boleh berkata ya percerai kawinnya, itu tak boleh. Karena dia sudah milik sedikit. Makanya kata Nabi, kalau ada perempuan minta cerai pada suaminya, ayyumra'atin talabat min zawjiha talaqaha, siapapun perempuan yang minta cerai pada suaminya bighairi uzrin, tanpa uzur syar'i, maka haram atas perempuan itu mencium aroma surga. Aroma surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Jangankan masuk surga, mencium aromanya saja diharamkan bagi perempuan yang minta cerai pada suaminya. Haram, Pak. Tapi kalau perempuan laki-laki tadi bisa, Pak. Hak cerai pada perempuan, pada laki-laki. Ya. Jadi tidak boleh perempuan minta cerai, Pak. Makanya istri Firaun tidak minta cerai lah, Pak. Dia tahan saja sampai mati. Sudahlah, tak apa-apa. Itu amalnya. Dia sabar dapat suami yang begitu, itulah amalnya masuk surga. Ya. Minta cerai tidak boleh. Kecuali misalnya dia minta cerai pertimbangannya syariat. Misalnya suaminya kok mungkin badannya busuk mana.
Asal mendakik suami kayaknya muntah, asal mendakik kayaknya suaminya muntah. Sehingga dah maksimal melayani suaminya le Pak. Nya takui berdosa kalau ndak maksimal melayani anak dia takui berdosa, kau je minta cerai itu boleh Pak. Alasannya syar'i. Ndak dibuat-buat dah kau. Memang ndak pernahnya bisa melayani suami kau dengan maksimal karena kondisi suaminya memang menjijikkan. Nya takui dah berdosa. Itu boleh minta cerai itu Pak. Atau memang suami kau ndak pernah masih beranjur. Itu ada aturannya tu. Atau tidak bisa lagi memberikan nafkah batin, boleh minta cerai Pak. Tapi dek kane PHK, gaji seketik, balik badak lah mulai tak bisa lah. Lepas tukar badak-badak pipa salah ya, badak baris salah. Itu minta cerai Pak. Haram mencium aroma surga. Haram.